Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Miftahul Midad Lumajang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK UIN Raden Fatah Palembang tahun 2025. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran materi tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning, mari kita simak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sukses mulia, Allahu Akbar. Madrasah? Mandiri berprestasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita membaca sholawat terlebih dahulu. Sholawat Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Terima kasih. Untuk selanjutnya ada yang tidak hadir? Baik, saya cek satu persatu kehadiran kelas 7D. Anissa Dwi Septia Ningsih, Amelia Olil Qudsia, Akila Alia Ramadhani. Selanjutnya Aurel Cahya, Firza, Zaira Aulia Rahma, Zaira Aulia Azza. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini mata pelajaran kita adalah SKI dengan judul apa? misi dan
sebelum kita pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ingin tanyakan. Di mana Nabi mendapat wahyu yang pertama? Ada yang tahu? Angkat tangan. Di manakah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama kali? Gua Hiro. Yang kedua, apakah sampean tahu siapa saja as-sabiqunal awwalun? Adakah yang tahu as-sabiqunal awwalun itu siapa? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Terus yang ketiga, mengapa Rasulullah tetap bersabar meskipun banyak ditolak dan disakiti saat dakwah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Baik, kalau tidak ada, kita cari tahu bersama. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, diharapkan setelah kegiatan hari ini sampean semuanya mampu menjelaskan misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Terus kemudian yang kedua, sampean semuanya peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi strategi dakwah Rasulullah dalam menyampaikan Islam. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai rahmat dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke pembahasan materi pagi hari ini, saya minta tepuk semangatnya. Boleh? Bisa? Tepuk semangat. Baiklah anak-anakku yang cantik-cantik. Selanjutnya, untuk mencari tahu bagaimana misi dan strategi Rasulullah dalam menyampaikan dakwah Islam, akan kita tampilkan video. Semoga ini menjadi sumber pengetahuan kita untuk mengetahui bagaimana misi, apa misi dan bagaimana strategi Rasulullah dalam menyampaikan dakwah beliau di kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebelum kita masuk kepada pokok bahasan, apakah kalian sudah mengetahui di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama? Dan apakah kalian mengetahui yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun? Kalau kalian sudah mengetahui jawaban dari dua pertanyaan tersebut, mari kita masuk ke pembahasan. Pada masa itu, sebelum Rasulullah SAW diutus, masyarakat Arab telah melakukan penyimpangan ajaran tauhid yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh Nabi Ismail. Saat itu disebutlah masa jahiliyah yang akidahnya memiliki kepercayaan berbagai Tuhan atau politeisme, seperti menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, ruh, dan arwah nenek moyang. Kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu permulaan dakwah dan isi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 1. Permulaan dakwah. Mendapat wahyu pertama dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Muhammad sedang berhadis di Gua Hira, dalam waktu yang cukup lama pada biasanya, yaitu sekitar 6 bulan. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan 2 tahun, dan ada juga yang berpendapat selama 7 tahun. Ketika Nabi Muhammad dengan berumur 40 tahun,
Dan pada malam 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum Hijriah atau bulan Juli tahun 610 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu pertama melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang menandakan Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ulang surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sebelumnya Muhammad tidak bisa membaca, lalu malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Maka Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril mendekap beliau dengan keras, kemudian melepaskannya. Kemudian Jibril memulai lagi, seraya berkata, "Bacalah." Tapi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Setelah itu Jibril kembali mendekap beliau dengan lebih keras lagi, sampai ketiga kalinya Jibril berkata, "Bacalah." Maka akhirnya Muhammad bisa membacanya dan malaikat Jibril pun menghilang. Baik, cuplikan video tadi sudah kita lihat bersama dan kita tahu kondisi masyarakat di Mekah, di Arab saat itu apa? Mereka menganut agama sing macam-macam tadi loh. Misi utama dakwah Nabi, untuk melengkapi video sedikit akan saya sampaikan, paparkan untuk sebagai tambahan wawasan. Misi utama dakwah Nabi Muhammad SAW adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya kurang lebih, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh. Mungkin sementara ini di antara kita belum begitu menyadari bahwa diutusnya Nabi Muhammad itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Mengapa begitu? Kalau melihat sejarah, di saat Kanjeng Nabi diutus, di saat Kanjeng Nabi diutus, kondisi masyarakat Arab ini jahiliyah. Arti jahiliyah itu bodoh, bukan kok bodoh kemudian tidak tahu apa-apa. Karena masyarakat Arab itu cerdas dalam hal bersyair, dalam berdagang, berpolitik, cerdas. Tapi apa? Sosialnya, moralnya, ini yang jahil. Ya, makanya di saat kondisi masyarakat Arab, bahasa kasarnya itu rusak moralnya, Allah tidak menurunkan adab, tapi mengutus kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bagaimana kita meneladani strategi dakwah Rasulullah? Yang pertama, kita juga harus ikut andil dalam sehari-hari. Setelah belajar ini nanti, minimal ketika teman berbuat salah bisa dan mau memberikan nasihat. Yang kedua, mengajak teman sholat tanpa memaksa. Sampean itu dipaksa, diobrak-obrak, boleh. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan positif di sekolah. Kalau kamu ya selama di pesantren kegiatanmu aktif, insya Allah aman. Tidak akan ada pikiran-pikiran, hayalan-hayalan
untuk berbuat aneh-aneh. Yakin itu? Ya karena apa? Dakwah bukan hanya di mimbar. Ingat nih, ingat. Yang dakwah itu bukan kok kiai-kiai balik itu bukan, tapi sampean termasuk mendakwai dirinya sendiri boleh, harus. Ya. Tapi juga dengan akhlak dan tutur kata yang baik. Sementara itu materi hari ini selanjutnya setelah ini kita akan membagi kelompok diskusi. Tugasnya apa? Berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, ini tak buatkan mainan. Kita akan mengerjakan LKPD. Di mainan ini, di setiap amplop-amplop itu sudah ada tanda-tanda, tanda-tanda nilai-nilai yang akan saya berikan kepada kelompok yang mampu menjawab. Ada tanda-tanda nilai. Di dalam amplop ada soal. Nanti bisa dijawab oleh masing-masing kelompok. Setelah dijawab, maju satu persatu, dipresentasikan, kelompok lain memberikan tanggapan. Siap? Siap. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian jawaban-jawaban dari masing-masing kelompok dituangkan di sini, nanti dipresentasikan. Tunjuk satu anggota kelompok untuk presentasi ke depan. Kemudian kelompok lain memberi tanggapan. Tanggapannya pertanyaan atau apa? Bukan. Tapi setelah satu kelompok presentasi, kelompok lain memberikan tanggapan dengan menggambar emoticon di kelas ini. Silakan masing-masing kelompok dari 4 kelompok maju untuk menjalankan permainan ini dan bawa orangan atau alat untuk menjadi pion. Bisa setip, bisa apa? Berdiri.
Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, karena sudah selesai, silakan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk presentasi di depan. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Baik, kelompok 3, silakan. Hasil diskusi kelompoknya dibawa ke depan dan ditempel di papan tulis sebagai bahan presentasi dari diskusi kelompok siang ini. Kita beri semangat untuk yang presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri sebagai perwakilan kelompok saya, yakni kelompok 3. Baik, mulai dari soal yang pertama. Soal bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Muhammad memiliki 2 pola dakwah, yakni secara sembunyi-sembunyi yang dijalankan selama 3 tahun pertama, mulai dari tahun pertama kenabian sampai ketika kenabian, dengan mengajak orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat. Dan pola kedua, yakni secara terang-terangan atau jenuh, setelah mendapat wahyu untuk menyampaikan secara terbuka, menyampaikan dakwah di tempat umum seperti bukit sampah dan pasar-pasar. Soal kedua, apa sikap yang harus dimiliki seorang dai berdasarkan pola dakwah yang Nabi lakukan? Seorang dai harus bersikap sabar, cerdas membaca situasi, gigih dalam menyampaikan kebenaran, penuh kasih sayang, berakhlak mulia, tidak mudah menyerah, dan memiliki strategi yang tepat dalam menyampaikan pesan agama. Untuk soal yang ketiga, apa saja misi utama Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah Islam? Misi Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan akidah dan melarang menyembah selain Allah, menegaskan adanya hari balasan, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang kemungkaran, serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Untuk soal yang keempat, apa tujuan Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan Islam secara diam-diam? Karena jumlah pengikut masih sangat sedikit, serta untuk menghindari tekanan dari para kaum Quraisy. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang berikan tanggapan dari presentasi kelompok 3. Ini dibagi perwakilan dari masing-masing kelompok memberikan tanggapan berupa emot. Jika mudah dipahami, silakan beri emot tersenyum. Jika masih bingung, emot sedih. Bisa ditempel. Kalau emotnya sudah selesai, monggo maju, silakan tempel di hasil karya teman-teman kelompok 3. Monggo, yang sudah selesai bisa berdiri. Tidak usah malu-malu menyatakan perasaannya. Ini loh. Ditempel di materi presentasi. Itu. Sudah, semuanya sudah? Kalau dilihat dari emot-emotnya, ini semuanya senang, tersenyum, berarti bisa dipahami. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Selanjutnya, kelompok 1. Monggo, disiapkan bahan presentasinya, ditempel di depan.
Dari kelompok mana, Mbak? Kelompok 4. Selanjutnya kelompok yang lain. Kelompok yang lain bisa memberi tanggapannya. Sudah semuanya? Sudah? Baik. Sekarang saya akan memberi pertanyaan untuk semua kelompok. Silakan nanti dijawab pertanyaannya di kertas berwarna ini sebagai kegiatan akhir selama pembelajaran siang hari ini. Materi yang disampaikan oleh saya dan teman-teman kelompok bisa diterima dengan baik. Perhatikan pertanyaan yang pertama, siapakah atau siapa saja yang termasuk as-sabiqunal awwalun? Pertanyaan yang pertama, siapakah atau siapa saja yang termasuk as-sabiqunal awwalun? Kemudian silakan dijawab di kertas berwarnanya. Semua anggota kelompok silakan menjawab. Itu dibagi. Ya, jawabannya siapakah yang termasuk as-sabiqunal awwalun? Dan yang kedua, sebutkan strategi dakwah Nabi. Kalau sudah selesai bisa ditempel di papan tulis. Tempel. Segera tempel. Tempel saja. Yang sudah selesai bisa menempel jawabannya. Bisa ditempel di papan tulis yang sudah selesai. Ya. Tempel jawaban dari masing-masing siswa di kegiatan akhir kita, kegiatan penutup untuk mengetahui seberapa paham. Baik, setelah semuanya sudah menempel tugasnya, sejenak kita mengulas kembali, ingat kembali bahwa perjuangan dakwah Rasulullah ini sangat luar biasa, penuh dengan kesabaran. Semoga dalam kegiatan hari-hari kita bisa mencontoh teladan beliau, diakui menjadi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupi sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Berjumpa lagi di pekan depan dengan pelajaran yang sama SKI di materi yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.